Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim semua, kali ini saya akan menceritakan kisah sang muazin pertama yang memegang teguh akidahnya. Nama Bilal bin Rabah mungkin sudah tak asing lagi di kalangan umat muslim. Bagaimana tidak, kisah Bilal bin Rabah ini sangat fenomenal hingga tak bosan untuk dikaji dan didengar. Kisahnya mampu menggugah keyakinan umat muslim untuk senantiasa teguh dalam mempertahankan akidah. Lantas, siapakah Bilal bin Rabah ini? Bagaimana kisahnya? Apa saja teladan sikap yang bisa ditiru oleh kita semua? Bilal bin Rabah lahir di daerah Sarah, kira-kira 34 tahun sebelum hijrah. Sebagian orang memanggilnya dengan sebutan Ibnu Sauda, anak budak hitam. Bilal bin Rabah lahir dari seorang budak wanita berkulit hitam, yang tinggal di Mekah pada saat itu. Ibunya bernama Hamamah, sedangkan ayahnya dikenal dengan nama Rabah. Bilal tumbuh sebagai budak dari salah seorang pemuka kafir Quraisy. Ia pun termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam dari kalangan budak di luar orang-orang pertama yang masuk Islam, as-sabiquna al-awwalun. Saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang pertama masuk Islam adalah istri beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Al-Aswad. Disusul kemudian Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib memiliki keluarga dan kaum yang dapat melindungi mereka. Sedangkan para budak yang termasuk mustatafin, orang-orang lemah. Kafir Quraisy menyiksa para budak ini untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah, agar tidak mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad SAW dan para pengikutnya. Para mustatafin ini merasakan penyiksaan yang begitu hebat dari kafir Quraisy. Abu Jahal telah berlaku keji kepada Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Abu Jahal berdiri di atas tubuh Sumayyah dengan mengucapkan sumpah serapah, lalu membunuhnya dengan menancapkan tombak pada tubuhnya, yang masuk dari bagian bawah perutnya hingga tembus di punggungnya. Sumayyah menjadi wanita syahid pertama dalam Islam. Sedangkan para saudaranya yang lain, termasuk Bilal bin Rabah terus-menerus mendapatkan penyiksaan dari bangsa Quraisy. Saat matahari sudah berada pada puncaknya, langit terasa panas, dan pasir kota Mekah sudah terasa melepuh. Para kafir Quraisy ini melepaskan baju kaum muslimin mustatafin tadi, lalu memakaikan kepada mereka pakaian besi lalu membakar mereka dengan sinar matahari yang begitu terik. Mereka juga mencambuk punggung kaum mustatafin tadi dengan cambuk, serta menyuruh mereka untuk menghina Muhammad SAW. Penyiksaan terhadap kaum mustatafin semakin menggila. Beberapa sudah tidak kuat lagi untuk menerimanya. Maka sebagian orang menuruti kehendak kafir Quraisy untuk keluar dari ajaran Muhammad SAW. Namun tidak dengan Bilal, hatinya senantiasa terpaut kepada Allah dan Rasul-Nya. Umayyah bin Khalaf dan para algojonya menyiksa Bilal. Mereka mendera punggung Bilal dengan cambuk, dan mereka menimpakan batu-batu besar pada dada Bilal. Meski mereka sudah menyiksa dengan sekeras mungkin, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa." Mereka berusaha mengingatkan Bilal kepada Lata wal Uzza, namun Bilal malah menyebut Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata kepada Bilal, "Katakan apa yang kami ucapkan." Namun Bilal menjawab, "Lisanku tidak dapat mengucapkannya." Mereka sontak menambahkan penyiksaan, dan menggila dalam penganiayaannya. Umayyah bin Khalaf kemudian mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak. Umayyah menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Mekah, serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. Hingga pada akhirnya, Umayyah bin Khalaf kehabisan akal untuk menyiksa Bilal. Dan di saat bersamaan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan diri untuk membeli Bilal. Sehingga atas izin Allah, Bilal bin Rabah bisa selamat dari penindasan itu. Demikian kisah Bilal bin Rabah yang termasyhur di kalangan umat muslim. Dalam mempertahankan keyakinan akidahnya, Bilal bin Rabah menerima penderitaan dari kejahatan dan aniaya kafir Quraisy, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Namun ia mampu bersabar seperti Rasul dan para sahabat lainnya. Lalu bagaimana dengan kita?